saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari cara pembuatan sintesis tawas alum itu sendiri. Nah, mengapa kita membahas mengenai sintesis tawas alum? Seiring bertambahnya waktu, seiring populasi manusia meningkat, tentunya terdapat banyak sekali sampah atau limbah yang tersebar di lingkungan kita. Nah, hal ini tidak dapat dipungkiri, maka dari itu terdapat bahan aluminium yang mana bahan aluminium ini banyak dimanfaatkan dalam industri karena memiliki beberapa kelebihan. Selain sebagai logam yang ringan, aluminium juga memiliki konduktivitas panas dan listrik yang sangat tinggi. Nah, pada penggunaan logam aluminium yang sangat luas menghasilkan masalah baru, yaitu polusi lingkungan. Dan dibutuhkan sekitar 400 tahun agar aluminium terurai dalam tanah. Nah, cara terbaik dari pemanfaatan aluminium ini yaitu dengan cara membuatnya atau mengubahnya menjadi tawas. Menggunakan aluminium sebagai bahan baku tawas akan menurunkan biaya produksi tawas, sehingga semakin banyak air bersih yang dapat diproduksi. Tawas itu sendiri merupakan jenis garam yang mengandung aluminium sulfat, digunakan untuk mengklarifikasi air atau campuran zat pewarna. Tawas sendiri memiliki sifat kristal berwarna putih keabu-abuan yang tembus cahaya dan berperan dalam memperkuat warna. Nah, dari banyaknya limbah tadi, bahan aluminium ini bisa digunakan untuk mengolah limbah tersebut dengan cara sintesis tawas aluminium. Karena hasil dari sintesis ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Manfaatan tawas alum untuk lingkungan. Tawas alum dapat digunakan untuk mengentalkan lateks atau getah karet yang cair sehingga menjadi membeku. Tawas juga mempunyai manfaat yang sangat penting untuk pewarnaan tekstil. Tekstil yang diwarnai dicelupkan dalam larutan tawas dan dipanaskan dengan uap air. Hidrolisis dari AlH2O6 3+ mengendapkan AlOH3 ke atas serat tekstil dan kemudian zat warna diserap oleh AlOH3. Selain itu, tawas juga digunakan sebagai bahan penjernih air dan pengolahan air minum di PDAM dan air buangan industri sebagai koagulen. Beberapa contoh tawas beserta kegunaannya yaitu yang pertama ada natrium aluminium sulfat dodekahidrat atau tawas natrium digunakan sebagai pengembang roti. Yang kedua ada kalium aluminium sulfat dodekahidrat atau tawas kalium digunakan dalam pemurnian air, pengolahan limbah dan bahan pemadam api. Yang ketiga ada amonium aluminium sulfat dodekahidrat atau tawas amonium digunakan sebagai acar ketimun. Yang keempat ada kalium kromium 3 sulfat dodekahidrat atau tawas kromium digunakan sebagai penyamak kulit dan bahan pembuat kain tahan api. Yang terakhir yaitu ada amonium besi 3 sulfat dodekahidrat atau tawas besi 2 digunakan sebagai mordan pada pewarnaan tekstil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara sintesis tawas alum. Sebagai koagulan dan flokulan, alum menghilangkan kekeruhan, padatan tersuspensi, dan warna koloid. Reaksi kimia dalam pembentukan kalium alum seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan tawas alum yaitu sebagai berikut. 1. Ambil potongan aluminium 0,5 gram dan dipotong-potong sangat kecil. Tempatkan dalam gelas 250 ml. Yang kedua, tambahkan larutan kalium hidroksida 1,75 gram dalam 15 ml air. Panaskan gelas dan menutupinya dengan kaca alroji. Lanjutkan pemanasan sampai semua aluminium larut. Jangan memanaskan sampai kering. Yang ketiga, menyaring larutan hangat dengan hati-hati melalui lapisan tipis kapas atau glasslock. Yang keempat, dinginkan larutan dan tambahkan asam sulfat perlahan 15 ml dengan konsentrasi 6 molar dengan pengadukan. Larutan harus menghasilkan beberapa endapan padat setelah penambahan asam. Kemudian yang kelima,
Panaskan solusi untuk melarutkan padatan yang terbentuk hingga Selanjutnya yaitu cara penggunaan tawas alum untuk pemurnian air. Nah, langkah yang pertama yaitu disiapkan sampel air atau bisa menggunakan sampel air sungai yang akan dijernihkan. Kemudian dimasukkan secukupnya sampel air tersebut ke dalam botol plastik. Nah, setelah itu dimasukkan secukupnya tawas ke dalam masing-masing botol plastik yang telah berisi air sampel atau air sungai tadi. Yang terakhir, ditunggu dan diamati perubahan warna yang terjadi pada air sampel setelah dimasukkan tawas. Salah satu metode pengolahan air limbah dapat dilakukan secara koagulasi flokkulasi dengan menggunakan berbagai jenis koagulan termasuk tawas atau kalium sulfat. Nah, koagulasi flokkulasi itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghilangkan bahan pencemar yang tersuspensi atau koloid. Koloid itu merupakan campuran 2 atau lebih dengan ukuran partikel 1 sampai 0,1 nanometer yang bersifat homogen dan tidak terpengaruh oleh gaya gravimetri sehingga tidak terjadi proses pengendapan. Proses koagulasi itu terjadi ketika dilakukan pencampuran koagulan atau bahan kimia dengan sampel atau berupa air limbah. Nah, pada proses koagulasi itu dilakukan dengan pengadukan secara cepat di dalam satu wadah atau tempat sehingga terjadi proses penggumpalan atau pembentukan flok-flok. Nah, setelah proses koagulasi itu kemudian dilakukan proses flokkulasi. Proses flokkulasi ini dilakukan agar terjadi penggumpalan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Koagulasi flokkulasi itu digunakan untuk menghilangkan material limbah yang berbentuk suspens atau koloid. Nah, partikel-partikel ini itu sulit untuk mengendap dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa dihilangkan dengan proses perlakuan fisika biasa. Koagulasi itu merupakan proses destabilisasi muatan koloid tersuspensi dengan penambahan koagulan atau berupa bahan kimia untuk membentuk flok-flok halus yang dapat diendapkan. Pengadukan cepat atau flash mixing dalam proses koagulasi itu memiliki fungsi untuk mempercepat dan meratakan atau menyeragamkan koagulan dalam air sampel. Nah, umumnya koagulan ini yang sering digunakan itu berupa kalium sulfat. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara pengolahan kaleng bekas dengan green architecture. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kaleng bekas merupakan salah satu limbah anorganik yang tidak dapat diuraikan secara alami atau melalui proses biologi. Adanya pengolahan limbah kaleng bekas dengan cara disintesis untuk menjadi suatu tawas alum merupakan salah satu upaya alternatif yang dapat mengurangi limbah tersebut. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara pengolahan kaleng bekas dengan green architecture? Jadi, pengolahan limbah atau mereduksi limbah itu merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan konsep green architecture, di mana untuk konsep green architecture sendiri itu dapat meningkatkan atau melindungi ekosistem, meningkatkan kualitas air, meningkatkan kualitas udara, reduksi limbah, serta adanya konservasi sumber daya alam. Selain itu, konsep green architecture lainnya juga dapat meningkatkan suatu produktivitas, kesehatan, dan juga kenyamanan bagi penghuninya. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, limbah kaleng merupakan limbah anorganik yang tidak dapat diuraikan secara alami ataupun melalui proses biologi, sehingga untuk menguranginya kita dapat mensintesis menjadi tawas alum. Kemudian yang kedua,
Pembuatan tawas alum bisa dilakukan dengan melarutkan material yang mengandung Al2O3 dalam larutan asam sulfat sehingga diperoleh rumus kimia Al2SO412H2O. Kemudian yang ketiga, untuk memurnikan air, tawas alum dicampurkan ke dalam sampel dan diaduk sampai terbentuk endapan dan air yang tadinya tercemar berwarna jernih. Kemudian yang keempat, pengurangan limbah atau mereduksi limbah merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan konsep green arsitektur. Oleh karena itu, sintesis tawas alum berguna untuk mengurangi limbah kaleng dan pemurnian air termasuk ke dalam salah satu penerapan green arsitektur.